Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue Reksi Hernando Huta Barat di Reksi Huta Barat Channel. Senang banget hari ini gue bisa bikin konten lagi buat kalian dan seperti judulnya di thumbnail, gue akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering kali ditanyain tapi memang agak sensitif gitu ya, sehingga sebenarnya banyak mengundang pertanyaan tapi karena sensitif jadi bingung nanyanya ke siapa. Pertanyaannya adalah berapa gaji junior associate di law firm Jakarta. Mungkin gue akan bahasnya secara general gitu ya. Di konten kali ini gue bakal bahas 3 topik besar. Di antaranya yang pertama ada jenjang karir fresh law graduate di law firm. Jadi kalau pertama kali lu baru lulus, karirnya tuh apa di law firm. Yang kedua ada range gaji dan fasilitas-fasilitas yang akan lo dapetin kalau lo fresh law graduate dan lo masuk law firm. Dan yang ketiga, kenapa gajinya bisa sebesar itu gitu. Nah, seperti biasanya gue bakal disclaimer dulu bahwa apapun yang gue bilang di video ini sama sekali nggak merujuk pada law firm manapun secara spesifik, karena ini murni based on my personal research yang sampelnya gue ambil dari beberapa law firm dan hasil nanya-nanya sama senior-senior gue yang sekarang udah kerja di beberapa law firm di Jakarta. Kemudian rate gaji dan fasilitas-fasilitas yang didapatkan juga bisa aja berbeda dari apa yang gue bilang. Dari segi angka fasilitas yang gue jelasin di video ini bukanlah angka yang mutlak, bisa aja berubah dan bisa aja beda. Karena tujuan gue di sini berusaha memberikan gambaran gitu. Gue berharap lu nggak memandang bahwa angka yang gue sebut di sini dan juga range gaji, fasilitas yang gue jelasin di video ini menjadi suatu kepastian yang mutlak gitu. Yang harapannya hanya memberikan gambaran untuk kalian sehingga bisa memotivasi semangat belajar dan semangat berjuang kalian untuk bisa dapat gelar sarjana hukum dan bekerja di law firm besar atau top tier law firm di Jakarta. Jelas ya, jadi gue nggak menjamin dalam video ini lo bakal dapat gaji dan fasilitas-fasilitas yang sama ketika lo bekerja di law firm menengah hingga top tier di Jakarta. Mungkin di sini ada yang berniat untuk merantau ke Jakarta dan mau bekerja di Jakarta, atau mungkin sudah tinggal di Jakarta dan mau kerja di law firm Jakarta. Gue harapannya bisa memberikan gambaran buat kalian semua yang baik yang mau lulus ataupun yang sudah lulus namun sedang berusaha untuk bisa masuk ke law firm di Jakarta. Karena isu ini sangat sensitif menurut gue juga, sehingga gue nggak bisa dapetin sampel yang banyak. Karena gue cuma nanya senior-senior gue yang deket sama gue, ya gue juga pilih-pilih orangnya yang bisa gue tanya yang mana, yang nggak bisa yang mana. Sehingga gue juga nggak dapet sampel yang banyak dan data gue ini menjadi suatu data yang luar biasa, sangat-sangat valid gitu ya. Oke. Langsung aja gue masuk ke topik yang pertama. Jenjang karir fresh law graduate di law firm. Kalau lo baru lulus dan lo mau kerja di law firm, biasanya jabatan lo kalau nggak intern, trainee associate, assistant lawyer, paralegal, atau ada juga yang langsung jadi junior associate bahkan ketika lo masuk law firm dan sebelum akhirnya lo diangkat menjadi associate di law firm tersebut. Ini akan sangat tergantung banget sama law firmnya gitu ya. Karena memang beda-beda banget. Ada yang harus intern dulu baru kemudian bisa naik menjadi trainee associate. Ada yang kemudian baru bisa naik jadi junior associate. Ada juga yang masuk langsung jadi trainee associate. Terus kalau performnya baik, naik jadi junior associate. Ada juga yang masuk langsung menjabat sebagai junior associate tapi dikontrak selama setahun dan akan diperpanjang lagi kalau KPI-nya bagus menjadi associate gitu ya. Bervariasi banget gitu jenjang-jenjang ini karena sangat-sangat tergantung sama law firmnya. Bahkan satu gedung perkantoran office tower itu misalnya ada beberapa law firm di situ, bahkan punya sistemnya yang beda-beda, tingkatan atau jabatannya bisa beda-beda gitu, padahal dia ada di satu gedung dan mungkin partnernya saling kenal gitu dan suka diskusi mungkin ya. Jadi wajar kalau kalian bingung ketika kalian masuk dan cari lowongan kerja, ini kok ada yang diterima sebagai intern, kok ada yang diterima sebagai junior associate, kok ada yang baru masuk jabatannya atau lowongan kerjanya namanya assistant lawyer, ada yang langsung jadi associate gitu. Nah itu membingungkan banget. Wajar kalau kalian bingung, gue pun begitu waktu awal-awal mau kerja di law firm bingung, nih kok jabatannya beda-beda ya, gue harus masuk jadi apa kalau gue baru lulus dan gue mau kerja di law firm.
jabatan-jabatannya kayak yang gue sebutin tadi ya. Dan kemudian langsung aja kita akan masuk ke topik yang mungkin lu tunggu-tunggu banget, berapa range gajinya. Sebelumnya gue udah pernah bahas gaji anak magang di law firm Jakarta, dan itu jadi konten yang videonya paling banyak di view di YouTube channel gue. Dan mungkin memang belum ada yang bikin konten kayak gitu tentang gaji, dan memang gue bikin itu tujuannya karena awalnya gue juga penasaran. Jadi ketika gue punya jawabannya ya gue berusaha untuk share ke kalian supaya kalian setidaknya nggak punya kegelisahan yang sama gue, dan kalian tahu gambaran gajinya berapa gitu ya. Dan kali ini akan berbeda. Kalau kalian magang tuh ada dua. Kalau kalian masuk law firm sebagai anak magang, yang pertama adalah kalian belum lulus tapi kalian mau magang dan kalian di situ sebagai intern, atau kalian udah lulus tapi masuk sebagai intern gitu. Jadi ada intern yang nggak dipersiapkan untuk naik ke jenjang berikutnya junior associate, ada intern yang dipersiapkan untuk naik ke jenjang junior associate ataupun jadi associate. Itu jelas dulu ya di sini bedanya. Jadi kadang ada juga law firm yang menyamakan kategori ini. Kalau kalian belum lulus ataupun udah lulus tapi kalian mau daftar sebagai intern, ya kalian tingkatannya sama dengan orang yang belum lulus tapi masuk sebagai anak intern di situ. Itu juga menurut gue ya, kemampuan kita yang udah lulus dan masuk sebagai intern dengan orang yang belum masih mahasiswa dan masuk sebagai intern, itu tuh kayaknya kemampuannya sama gitu menurut gue. Secara spesifik untuk kita yang mungkin yang belum punya pengalaman pernah bekerja di law firm gitu. Jadi sama-sama awam, sama-sama nggak tahu harus ngapain, kerjaannya apa. Ya itulah intern gitu. Tapi kali ini yang mau gue bahas adalah ketika kalian secara spesifik udah lulus dan udah punya gelar sarjana hukum di belakang nama kalian, sarjana hukum SH, dan kalian udah lulus kuliah dan kalian mau bekerja dan melamar pekerjaan di law firm. Ini adalah konten yang membahas tentang itu gitu, gajinya ya, bukan anak magang lagi, karena di konten untuk gaji anak magang ada di konten gue sebelum-sebelumnya. Nanti gue sertain linknya di kolom deskripsi. Biasanya kalau udah lulus gajinya itu akan lebih besar, atau ada juga law firm yang menyamakan gaji anak magang baik yang udah lulus atau mahasiswa itu sama rata gitu ya. Nah, berapa gaji fresh law graduate di law firm? Gue cuma bisa ngasih rate-nya aja ya, karena memang data yang gue dapat juga beda-beda dan sampelnya range-nya ada yang cukup jauh banget, ada yang sama rata-rata segini gitu. Gaji untuk fresh law graduate di law firm Jakarta kelas menengah hingga top tier law firm ada di range USD 700 sampai 1000. Ini biasanya kursnya pakai USD ya, US dollar, itu per bulan ya biasanya dapat segitu. Silahkan boleh di Google dulu, dikonversi ke rupiah itu jadi berapa rupiah gitu, jadi berapa juta. Ini untuk yang menengah hingga top tier law firm gitu ya, menengah ke atas lah berarti. Nah, untuk law firm yang sifatnya rumahan atau kecil itu biasanya gajinya mungkin mulai dari 3 sampai 7 juta mungkin ya, untuk benar-benar baru masuk gitu. Nanti kan secara bertahap, baik yang law firm yang rumahan ataupun yang menengah ke atas, dia akan ada kenaikan gaji setiap tahunnya, mungkin berdasarkan KPI kalian atau berdasarkan penilaian tertentu dari si law firm itu. Untuk yang menengah ke atas, yang menengah hingga top tier law firm dan menggunakan kurs dolar US untuk menetapkan gajinya, ada firm yang menetapkan fixed rate. Jadi rate-nya ditentuin dari kalian masuk sampai berapa lama, itu rate-nya per $1 berapa belas ribu gitu. Biasanya di fix supaya ngitungnya gampang nanti per bulannya. Dan ada juga yang rate-nya itu sesuai perubahan per $1 itu berapa rupiah. Jadi ada yang tetap, ada yang nggak tetap. Jadi menyesuaikan kurs yang ada. Ya itu ada plus minusnya juga. Ya itu tergantung lagi sistem law firm-nya akan kayak gimana gitu ya. Gaji tersebut biasanya di luar biaya transportasi, biaya makan, dan biaya-biaya lainnya kalau kita lagi keluar kantor untuk kepentingan klien. Kayak misalnya kita riset ke kementerian, terus kita ke kantor klien, atau harus bermalam di kantor karena ada kerjaan untuk klien yang sifatnya urgent untuk besok. Biasanya untuk biaya-biaya ini sistemnya di reimburse, jadi pakai duit kalian dulu, nanti diganti sesuai dengan resip atau bukti pembayaran yang kalian dapatkan dari biaya transportasi, biaya makan, dan biaya-biaya lainnya. Kemudian ada juga rate
per jamnya gitu ya. Ada beberapa law firm yang menerapkan rate per jam untuk junior associate ataupun associate yang mungkin angkanya ini sekitar 0 sampai 30 USD per jam gitu ya. Gue juga datanya kurang dapat begitu banyak, tapi sekiranya mungkin segitu. Kalau misalnya gue salah ataupun ada angka yang tepat banget dari law firm kalian, tempat kalian bekerja, boleh tolong di sharing di kolom komen ya, biar bisa ngebantu teman-teman kita yang lainnya memberikan gambaran. Itu nilainya dalam dolar juga per jamnya biasanya kalau udah gajinya per dolar. Jadi kalau law firm menengah sampai top tier itu biasanya setiap kerjaan yang kita kerjain, kita akan mengisi semacam form untuk menerangkan pekerjaan apa aja yang udah kita lakuin atau yang udah kita kerjakan dalam waktu berapa jam gitu. Jadi misalnya kita review agreement dikerjakan dalam berapa jam, kita bikin gugatan dikerjakan dalam berapa jam gitu. Misalnya aja ya. Kita mendeskripsikan secara singkat kerjaan-kerjaan apa yang kita lakuin untuk klien tertentu. Biasanya ada nama kliennya di situ. Dan ini biasanya namanya timesheet ya. Dan timesheet ini bisa digunakan untuk nge-charge ke klien. Ada dua, antara nge-charge ke klien atau untuk menilai KPI kita. Untuk pekerjaan ini kita butuh waktu berapa lama untuk mengerjakan ini, dan itu akan menjadi data untuk menilai kita seberapa efektif kita dalam bekerja dan seberapa besar etos kerja kita selama bekerja di law firm tersebut. Selanjutnya juga kayak dapat asuransi gitu juga ada, terus bonus-bonus, THR, gaji 13. Ada beberapa law firm yang ada juga beberapa law firm yang nggak ada gaji ke-13-nya dan THR, tapi tetap ada ya. Biasanya semua law firm rata-rata ada THR. Tapi tolong ingat lagi deskripsi disclaimer gue yang di awal ya. Jadi mungkin angka ini bisa aja beda dan bisa lebih kecil. Mungkin kalian tercengang dengan, menurut gue sih ini besar gitu gajinya. Kok gede banget gitu dapatnya, bisa dapat segitu. Dan ternyata kalau kalian masuk, ternyata gajinya lebih kecil dari itu. Jangan kecewa, karena ya nggak semua law firm menerapkan hal yang sama kayak yang gue deskripsiin di video ini. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Kenapa gajinya bisa sebesar itu? Karena gue memandang gaji ini sebagai gaji yang cukup besar menurut gue. Makanya gue mau kasih penjelasan kenapa gajinya kok bisa gede banget gitu ya. Apa yang bikin gaji bisa segede itu? Kenapa baru masuk udah bisa dapat, misalnya kita patok di angka maksimal $1.000 gitu gajinya per bulan. Ada 5 alasan yang udah gue rangkum kenapa gajinya dan fasilitasnya bisa sebesar itu. Ini menurut gue secara pribadi ya, dan berdasarkan hasil diskusi sama senior gue. Kalau kalian punya pendapat lain, boleh komen di kolom komen. Pertama adalah menurut gue karena kalau di firm itu bukan karyawan kita ya, jadi kita tuh associate. Associate itu kalau diartikan kan rekan gitu ya, jadi kita rekan lawyer yang bekerja di firma hukum itu. Sehingga mungkin bisa dikatakan itu adalah hasil pembagian dari yang kita dapat dari klien gitu, hasil bagi, bukan hasil gaji gitu ya kalau menurut gua. Makanya gajinya bisa segede itu karena kita dianggap sebagai associate, yang mana associate itu bisa dikatakan sebagai aset si law firm itu gitu. Jadi memang associate ini dididik untuk bisa menjadi partner nantinya, bisa jadi senior nantinya ke depannya, bisa memegang klien ini nanti ke depannya, dan bisa bertanggung jawab atas kerjaan-kerjaan yang sekarang dia kerjain dari tangan yang sebagai junior associate, dan nanti dia akan bertanggung jawab sebagai senior associate gitu ya. Jadi karena kita adalah aset, karena kita adalah associate, maka itu adalah jumlah yang kita dapatkan gitu. Tapi bisa aja jumlah yang tadi gue sebutin bisa lebih gede juga ya. Dalam jangka beberapa tahun mungkin akan secara konsisten naik sesuai dengan jabatan-jabatan kita gitu ya. Nanti gue jelasin di video lainnya tingkatan-tingkatan dan juga job desk dari jenjang karir yang ada di law firm, dari mulai intern sampai dengan partner dan founder gitu ya. Dan yang kedua, alasan yang kedua, tadi kan alasan yang pertama, alasan yang kedua adalah overload kerjaan dan tight deadline. Kerjaannya banyak banget, bahkan bisa, mungkin kalau kita bayangin nih kayaknya gue nggak bisa ngerjain ini sebanyak ini gitu. Dan deadline-nya tuh mepet-mepet semua. Jadi ini tuh akan memakan waktu kita, bahkan bisa sampai nginep di kantor, bahkan bisa sampai beberapa hari nggak pulang. Kita sampai di rumah tidur sejam doang terus berangkat lagi ke kantor atau ngerjain kerjaan lagi karena deadline-nya mepet banget. Terus kerjaannya juga memerlukan ketelitian yang sangat tinggi, sehingga ini menjadi sesuatu yang sebenarnya sulit banget untuk dilakukan untuk mungkin
uh, mereka-mereka yang nggak passion di bidang lawyering gitu. Sehingga ini akan menjadi sesuatu yang sifatnya sangat membutuhkan passion yang cukup tinggi gitu untuk bisa melalui hal-hal semacam overload kerjaan dan juga deadline yang mepet-mepet gitu. Dan juga untuk bisa mengurangi tingkat stres kalian. Oke, yang alasan yang ketiga adalah high pressure. Jadi pressure-nya sangat tinggi menurut gua untuk bisa bekerja di law firm yang dengan gaji yang gua sebutin di poin pembahasan gue yang kedua tadi. High pressure karena kalian akan bersaing dengan teman-teman kalian yang mau masuk dan mengisi jabatan sebagai associate ke depannya. Jadi ya kalian akan dinilai berdasarkan kinerja kalian, etos kerja kalian, apakah menurun atau enggak, apakah di awal-awal kalian misalnya lagi mereview perjanjian, kalian tuh cuma butuh waktu untuk berapa halaman perjanjian, sekian jam, tapi kok lama-lama makin lama butuh waktunya gitu. Atau riset, kok lama-lama makin lama butuh waktunya. Di awal lu cuma butuh waktu 2 jam untuk riset hal ini, tapi ketika udah kerja 3-6 bulan, kalian butuh waktu 4 jam, kok lama banget, ada apa gitu. Itu biasanya mungkin pressure-nya akan cukup berat karena kalian akan punya pikiran bahwa kalian akan bersaing, kalian harus punya daya tahan yang baik, punya kesehatan yang baik, punya kemampuan untuk menekan tingkat stres kalian dengan baik, punya kemampuan untuk tetap punya semangat kerja yang baik secara konsisten dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan. Dan itu memang masa-masa yang sangat sulit untuk dilalui, adalah masa-masa yang ketika kalian masuk masa transisi, ketika kalian menjadi mahasiswa dan ketika kalian bekerja, karena tanggung jawabnya beda kan. Yang ini tanggung jawabnya ke klien dan kepada partner, dan kalau kuliah kan tanggung jawabnya pada diri kalian sendiri impact-nya. Dan itu karena masa transisi itu sehingga kalian menjadi sulit mungkin di awal-awal untuk beradaptasi dengan ini, sehingga ini menjadi tantangan juga. Dan law firm menyadari hal itu sehingga gajinya dibuat sepadan dengan hal itu. Yang keempat adalah masalah work-life balance. Jadi keseimbangan antara bekerja dan kehidupan yang kalian punya. Seringkali orang dihadapkan dengan pilihan antara sebenarnya dia bisa aja bekerja di law firm dan dia punya kemampuan, punya pengalaman untuk bisa bekerja di law firm yang top tier gitu ya, yang punya load kerjaannya banyak dan deadline-nya mepet-mepet. Tapi ada orang yang nggak mau memilih hal ini, jadi lebih milihnya kerja di firm yang biasa-biasa aja gitu, atau yang di rumahan. Gue nggak apa-apa, gaji gue mungkin lebih kecil dari teman gue yang bekerja di top tier law firm, yang penting gue punya work life balance. Jadi kayak malam jam 5 atau jam 6 malam gue udah bisa santai, gue udah bisa bareng sama keluarga gue udah bisa melakukan kerjaan-kerjaan yang gue senangi lainnya, ataupun gue udah bisa pergi kemana-mana gitu, dan nggak perlu harus punya pekerjaan-pekerjaan yang terus-menerus datang ke gue dan harus gue kerjain dalam jangka waktu yang pendek gitu. Nah, ada juga orang yang seneng bahwa gue harus punya kemampuan untuk bisa mengerjakan ini semua, dan gue harus punya pengalaman ini dalam jangka waktu segini, dan gue harus punya target untuk bisa bekerja di top tier law firm. Mungkin itu dua kategori orang yang berbeda itu. Mungkin ada yang rela mengambil resiko untuk tidak punya work life balance dan di tengah tantangan harus menjaga kesehatan dan kebahagiaan dirinya sendiri, tapi ada juga yang memilih untuk bisa lebih ada di ombak yang tenang dan di zona nyaman untuk bisa bekerja di awal-awal atau bahkan di beberapa tahun setelah bekerja di firm. Karena work-life balance ini cenderung agak sulit untuk didapatkan di firm-firm menengah ke atas, maka law firm ini menyadari hal tersebut dan meningkatkan gajinya yang kita dapat, sehingga kita akan ngerasa bahwa itu sepadan dengan apa yang kita berikan untuk law firm. Gaji-gaji yang kita dapat, fasilitas-fasilitas yang kita dapat gitu ya. Kalau kita sakit, kita dijamin ada asuransi dari kantor, bisa dapat kelas yang sifatnya premium di rumah sakitnya, dan kita punya jangka waktu untuk bisa istirahat gitu, punya fasilitas yang menyenangkan kita gitu ya. Tapi ada beberapa orang juga yang mungkin punya pilihan yang lain dengan itu. Dan yang kelima adalah yang gue sebutin dari 1 sampai 4 tadi. Ini adalah poin yang terakhir, adalah pengorbanan dan pilihan. Yes, masuk law firm yang punya overload kerjaan atau kerjaan yang cukup banyak, dan juga jam kerjanya yang nggak menentu. Jadi kalau di law firm tuh biasanya nggak ada jam kerja kayak 9 to 5, itu nggak ada ya, nggak ada upah lembur juga, nggak ada. Ini adalah pengorbanan dan pilihan kalian mau kerja di law firm yang seperti apa gitu pada akhirnya gitu. Karena ada yang juga udah bekerja di law firm merasakan gajinya yang relatif besar, tapi dia nggak ngerasa
nyaman karena nggak punya, mungkin nggak bisa nongkrong, nggak bisa main-main, nggak bisa punya waktu yang banyak untuk bisa melakukan hal lain selain bekerja, sehingga dia memutuskan untuk keluar di tahun pertama dan tahun kedua. Dan ini biasanya tantangan fresh law graduate dia biasanya di tahun 1, 2, dan 3 itu banyak juga yang gugur seleksi alam karena nggak kuat dengan kerjaan-kerjaan yang didapat, dengan deadline-nya, dan dengan pressure yang didapatkan, sehingga memilih untuk bekerja di firm-firm yang lebih punya jam kerja yang normal, ataupun bahkan bekerja sebagai legal officer di corporate karena mungkin lebih agak tenang gitu ya. Pengorbanan ini berbicara tentang passion. Kalau kalian memang passion sebagai lawyer dan ingin berkecimpung di dunia lawyering dalam jangka waktu yang panjang ke depannya, ini akan menjadi jenjang karir yang sangat menyenangkan bagi kalian. Kalau kalian bisa masuk top tier law firm, kalian akan punya jiwa yang berapi-api untuk bisa melakukan yang terbaik untuk bisa bekerja di law firm ini dan untuk bisa survive di law firm ini. Tapi ya mungkin ada beberapa yang punya kendala kesehatan juga yang bisa menghalangi gitu ya, sehingga harus dikorbankan kayaknya karena kondisi kesehatan orang itu nggak mumpuni, sehingga kayaknya nggak bisa kerja di top tier law firm gitu ya. Makanya gue bilang ini adalah pengorbanan karena cukup banyak yang dikorbankan kalau kita memilih jalur lawyering sebagai pilihan hidup kita gitu. Kayak ibaratnya kalau kita mau memilih jalan lawyering, kita tuh akan mengorbankan banyak hal, kayak waktu sama keluarga, waktu sama teman, waktu untuk melakukan hal lain yang kita bisa lakukan gitu ya. Tapi ya kalau kalian memang senang ya bisa-bisa aja sih, toh juga ada waktu libur, ada waktu cuti juga ada. Kalau tanggal merah juga libur ya, walaupun mungkin suka ada kerjaan-kerjaan yang deadline-nya setelah tanggal merah itu berakhir, ada kerjaan itu yang harus dikumpulin gitu. Ya itulah pengorbanan yang harus dilakuin kalau kalian mau masuk top tier law firm dan mendapatkan gaji dan fasilitas yang kurang lebih gue gambarkan di video ini yang gue sebutin di penjelasan gue yang nomor 2 itu. Ya, jadi ada 5 kenapa gajinya bisa sebesar itu. Gue ulangin lagi, yang pertama adalah karena kita bukan karyawan tapi associate. Kedua karena overload kerjaan dan tight deadline. Yang ketiga karena high pressure yang tinggi. Keempat masalah work-life balance. Dan yang kelima adalah masalah pengorbanan gitu. Ya, mungkin itu adalah gambaran-gambaran yang bisa gue bikin video di konten kali ini. Semoga bisa memberikan gambaran untuk kalian yang baru mau lulus atau baru mau melamar kerja di law firm, atau baru masuk law firm dan mungkin belum tahu fasilitas apa yang kalian dapat atau gaji berapa yang kalian akan dapat nantinya karena kalian tinggal masuk aja gitu. Ya, kalau misalnya kalian punya pengalaman tersendiri magang di satu law firm, mungkin di law firm yang rumahan atau di butik law firm atau di law firm menengah sampai menengah top tier law firm, gue akan sangat berterima kasih kalau kalian mau sharing di video ini. Jadi gue berharap bahwa video ini bisa menjadi gambaran untuk teman-teman kita, rekan-rekan sejawat kita, junior-junior kita, atau bahkan senior-senior kita untuk bisa mendapatkan gambaran atas pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sifatnya sangat sensitif untuk ditanyain. Karena ya gue juga memandang ini sangat sensitif, makanya gue juga nggak bisa menyebutkan secara spesifik gajinya berapa. Dan gue cuma berharap untuk bisa memberikan gambaran. Silakan komen di kolom komen, gue akan sangat berterima kasih kalau kalian komen berapa yang kalian dapat ketika kalian bekerja di law firm. Gak usah sebutin law firmnya lah, pengalaman kalian selama kerja di law firm itu dapatnya apa, terus fasilitasnya apa. Mungkin ada yang berbeda, mungkin ada yang lebih sifatnya lebih mewah atau lebih bahkan lebih bisa wah banget gitu. Kita juga gak tahu kan di luar sana. Mungkin law firmnya bukan di Jakarta tapi fasilitasnya bisa dapat lebih dari di Jakarta. Kita juga bisa jadi juga kan, karena kayak ya nggak ada yang nggak mungkin gitu. Jangan mentang-mentang di Jakarta jadi dapatnya bisa lebih besar, nggak juga. Ada juga firm-firm yang di luar Jakarta yang bahkan gajinya bisa ngelebihin orang yang bekerja di firm Jakarta. Tapi kebanyakan memang rata-rata yang lebih gede dapatnya ya firm yang di Jakarta, karena klien-klien corporate-nya, klien-klien asing di corporate kebanyakan mengincar lawyer-lawyer di ibu kota gitu. Mungkin itu aja yang bisa gue kasih ya di konten kali ini. Gue berharap kalian bisa aktif berkomunikasi di kolom komen, kita bisa ngobrol-ngobrol. Gue senang banget setiap kali ada yang komen, dan gue berusaha sebisa mungkin gue membalas semua komen-komen yang ada di kolom komentar atas video-video yang gue upload. Dan gue juga senang bisa ngobrol sama kalian. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mau kalian tanyain, silakan tulis di kolom komen. Dan kalau memang pertanyaannya panjang, gue akan bikin video kayak begini. Dan kalau memang bisa gue jawab, bisa langsung gue jawab di situ. Dan kalau memang ada pertanyaan yang sifatnya private
dan kalian mau nanya secara private ke gue, bisa DM ke Instagram gue @reksihernando, dan gue akan berusaha mungkin untuk bisa balas setiap DM yang gue dapat, setiap pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan ke gue akan dengan senang hati menjawab pertanyaan kalian, karena gue memang senang banget kalau gue bisa membantu dan sharing ke sebanyak-banyaknya orang dan membangun networking dan kenal sama kalian. Kalau memang kalian mau follow Instagram gue akan sangat berterima kasih. Dan kalau gue lihat memang Instagramnya bukan second account, Instagram asli, dan memang yang ada tanda-tanda itu second account ya, gue bisa follow back kalian. Dan gue juga senang-senang aja kalau kalian mau berteman gitu ya, soalnya kebanyakan yang nanya pakai second account dan follow-nya pakai second account gitu. Maksud gue juga mau kenal kalian kan, mau lihat kalian tuh siapa, dari mana, oh orangnya kayak gini, mungkin kita ketemu di pengadilan bisa saling sapa, atau di kementerian bisa saling sapa gitu kan. Dan kalau kalian merasa bahwa video ini menarik, kalian bisa bantu gue untuk subscribe, bisa share juga ke teman-teman kalian yang mungkin bertanya-tanya tentang pertanyaan yang gue bikin di konten kali ini, dan bisa like dan juga komen tentunya. Terima kasih banyak udah dengerin sampai detik ini. Gue percaya bahwa kalian yang mendengarkan video ini adalah orang yang tidak pernah lelah untuk berjuang untuk bisa masuk di law firm. Gue berdoa untuk kalian, semoga kalian bisa diterima di firma hukum yang benar-benar kalian impikan dan benar-benar kalian senangi, sehingga ketika kalian bekerja, kalian tidak merasa ada beban yang harus kalian tanggung, tapi kalian melakukan hal yang kalian senangi, yang benar-benar kalian hobi, dan benar-benar kalian punya rasa penasaran yang tinggi untuk bisa membangun kemampuan di firma hukum itu. Ya, amin. Semoga bisa cepat-cepat keterima kerja, bisa dipanggil interview, bisa cepat-cepat terima gaji pertama dari law firm tempat kalian bekerja, dan bisa cepat-cepat memberikan buah yang baik, buah kebaikan untuk keluarga kalian. Terima kasih banyak sekali lagi. Semoga kalian suka dengan konten video ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.